Fakta menarik yang dilakukan Ivar Jenner yang tidak dilakukan pemain lain. Jika dibandingkan sosok seperti Tom Haye yang menonjol dengan umpan-umpan visioner dan akuratnya, atau mungkin Marcelino dengan pergerakan bebasnya ke depan, visi dan juga finishing tajamnya, Ivar Jenner mungkin tak memiliki peran yang membuat dirinya tampil menonjol atau dengan mudah bisa dilihat oleh para penonton. Tapi tunggu, meski begitu perannya sangat signifikan. Ia adalah alasan kenapa Arab Saudi tak bisa menembus area tengah pertahanan timnas dan lebih banyak menyerang lewat area sayap. Selain juga membuat pemain seperti Tom Haye bisa bekerja lebih mudah di area tengah. Di level sepak bola dunia, Sergio Busquets adalah contoh sempurna pemain yang tak terlihat tapi tak tergantikan. Perannya sebagai gelandang bertahan atau defensive midfielder dapat dikatakan sangat krusial. Seperti yang ia tunjukkan baik saat ini membela Inter Miami, Barcelona, hingga timnas Spanyol. Di lapangan, Busquets tak akan menciptakan banyak gol saat di sepanjang karirnya. Ia hanya punya 15 gol, begitupun dengan assist, tapi Johan Cruyff pernah mengatakan bahwa Busquets adalah pemain pertama yang dirinya pilih jika ia membangun tim. Ya, meski akan sangat jauh membandingkan serangan Busquets dengan pemain timnas. Tapi kami pikir kalian akan setuju untuk mengatakan jika seorang Ivar Jenner punya gambaran yang menyerupai dengan legenda dunia tersebut. Terbaru kembalinya Ivar Jenner ke starting line-up timnas usai tak bisa dimainkan di laga kontra Jepang sukses atau berhasil membuat lini tengah timnas Indonesia tampil solid. Sekali lagi kita mungkin tak akan banyak melihat perannya yang menonjol di sektor tengah. Tapi kehadirannya terasa begitu krusial, ia adalah sosok gelandang yang bisa melakukan apa saja di lapangan. Dan malam itu Ivar melakukan semua pekerjaan kotor untuk mendistribusikan bola pada Haye. Berkat Ivar, lini bertahan timnas Indonesia jadi punya filter sebelum para pemain Saudi Arabia masuk ke area kotak penalti. Lihatlah agresivitasnya, dia jelas bagus meski tak semenonjol pemain lainnya. Di laga itu sendiri Ivar Jenner tercatat mendapatkan rating 7.0 di SofaScore, di mana jika melihat statistiknya ia mungkin hanya membuat 27 sentuhan dengan bola di sepanjang 90 menit waktu pertandingan. Namun lihat deh heatmap atau pergerakan Ivar, ia cukup banyak bergerak di area tengah sebelah kanan. Mengcover dengan baik areanya dengan penampilan apik dalam hal bertahan. Perlu diingat juga bahwa Ivar masih 20 tahun teman-teman, namun bagaimana ia menghadapi para pemain senior Arab Saudi yang sudah berpengalaman main di Piala Dunia dan memenangkannya adalah alasan lain. Kenapa masa depan ia akan sangat bagus, begitupun untuk Indonesia. Selain kematangan dalam hal bermain di lapangan, Ivar yang dikenal sebagai sosok yang kocak di luar lapangan oleh rekan setimnya. Sejatinya juga memiliki kedewasaan yang cukup baik dalam hal mempersiapkan permainan untuk tim. Ini terbukti dengan bagaimana ia sudah berpikir untuk laga tahun depan. Ditanya reportergoal.com, Ivar mengaku bahwa timnas harus sudah mempersiapkan tim untuk tahun depan. Bermain seperti di laga kontra Arab dengan sangat baik dan agresif. Kembali berbicara masalah Ivar Jenner, kami pikir posisi tengah timnas memang layak untuk diisi olehnya. Masalahnya adalah saat ia tak bisa main atau harus digantikan. Saat ini kita belum memiliki pemain pelapis dengan kemampuan setara Kita Nathan yang sering dimainkan saat Toh Haye ditarik. Tapi tentu kita harus menyadari jika Nathan buka gelandang murni. Posisi alsi dari Nathan adalah fullback, dan itu kenapa selain posisi penyerang, timnas diprediksi masih membutuhkan gelandang keturunan dengan kualitas grade A, atau gelandang muda yang punya potensi layaknya Ivar. Berbicara soal masa depan, kami pikir kalian harus yakin jika timnas Indonesia ini memang punya masa depan yang cukup cerah. Dan itu kenapa kita bisa melihat tim ini berkembang dengan cepat dari waktu ke waktu. Sebagai info, saat ini timnas memiliki cukup banyak pemain yang masih cukup muda. Selain Ivar yang baru 20 tahun, Marcelino juga masih 20 tahun teman-teman, sementara Rafael Strijk juga masih 21 tahun, dengan Rido 23 tahun. Ini belum ditambah oleh Romani 23 tahun yang akan bergabung pada bulan Maret tahun depan. Hingga sosok kapten timnas Jay Itzes yang bahkan masih 24 tahun. Kondisi inilah yang membuat timnas Indonesia jadi tim yang akan sangat diperhitungkan
Bahkan sudah diramal jauh-jauh hari oleh Haji Memoriasu jika dalam 2 tahun sejak Piala Asia yang lalu, Indonesia akan jadi kekuatan baru di Asia, dan sekali lagi meski kita masih kalah kontra Jepang, kita telah membuktikan dengan mengalahkan salah satu raksasa terkuat di Asia lainnya, Arab Saudi. Kini setelah laga kontra Arab, timnas senior sendiri baru akan kembali bertanding di kompetisi FIFA atau babak kualifikasi Piala Dunia pada Maret mendatang. Namun di luar kompetisi di bawah FIFA, ada AFF yang akan dimainkan di bulan depan. Ada yang menarik nih teman-teman dari pernyataan Coach Nova dalam interviewnya bersama Liputan 6 Sport baru-baru ini. Di mana di situ Coach Nova sempat mengatakan bahwa akan memanggil beberapa pemain under 22 dari timnas senior, seperti Ivar, Rafa, dan juga Justin Hubner. Tapi bergabungnya para pemain ini nantinya akan tergantung pada keputusan klub, apakah klub mengizinkan atau tidak, mengingat AFF bukan agenda FIFA. Untuk AFF kita lihat saja nanti ya teman-teman, apakah para pemain ini akan tiba atau tidak. Sebagai fans sih nampaknya gak terlalu berharap para pemain senior gabung, karena mereka lebih berharap para pemain ini mendapatkan tempat di timnya masing-masing, dan memilih jika di AFF Timnas bisa menggunakan pemain yang ada di skuad under Liga 1. Ya gimana teman-teman kalau pendapat kalian? Nah, setelah Sobat Top 11 mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat mengenai Timnas Indonesia dalam pembahasan kali ini? Silakan tulis pendapatnya dan komentarnya masing-masing di kolom komentar.